maka dengarlah, bertobatlah, hidup dalam pertobatan itu. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Dan sudah tiba saatnya kita memasuki di bulan Desember ya, di tahun 2021. Jadi tinggal berapa minggu lagi kita akan mengakhiri 2021. Tentunya harapan besar kami yang mendoakan Bapak Ibu baik-baik dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Dan dalam perenungan ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang disodorkan oleh Gereja Masih Injili di Minahasa ya. Tapi sebelum kita mengawali perenungan ini, kita akan berdoa. Silakan ya. Berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah Immanuel yang tetap menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada di bulan Desember di tahun 2021. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu melalui media ini. Kami mohon hikmat Tuhan agar kami memahami kehendak Tuhan dan kami menjadi berkat untuk setiap orang ketika kami terpanggil melayani, ketika dalam hidup kami pun tetap dipanggil untuk menyaksikan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, berikan kami hikmat-Mu dan ajar kami setia melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan, media ini boleh kami pakai bersama untuk menyampaikan tapi juga mendengar dan menerima berkat-berkat rohani sebagaimana firman diberitakan seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam perenungan kita diambil dalam Perjanjian Lama, Maleakhi 4 ayat 1 sampai yang ke-6 dengan satu tema Hari Tuhan. Dan kemudian tema yang disodorkan oleh Gereja Masihi Injili di Minahasa, terbitnya surya kebenaran. Jadi ini tema di sepanjang minggu ini ya. Dan dalam perenungan kita akan membagikan dengan 3 bagian. Yang pertama itu melihat latar belakang kitab teks, kemudian pesan teks dari ayat ke ayat, dan yang terakhir implikasi dari kebenaran firman Tuhan dengan hubungannya dengan tema ya, terbitnya surya kebenaran. Dan kita akan mengawali dengan pertanyaan pertama, itu latar belakang atau bagian pertama ya, latar belakang teks. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali belajar firman Tuhan di saat ini. Dan mari kita lihat latar belakang dari kitab Maleakhi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Maleakhi adalah kitab paling terakhir dari Perjanjian Lama. Ketika saya mengajar anak-anak, saya selalu menyodorkan perkalian seperti ini. 3 kali 9 sama dengan 27. 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Nah, posisi kitab Maleakhi ada di kitab ke-39 dalam Alkitab. Artinya terakhir dalam Perjanjian Lama. Kitab Maleakhi cuma pendek karena hanya ada 4 pasal dengan 45 ayat di dalamnya. Dan kitab Maleakhi ini sendiri, kalau kita lihat dari pasal 1 adalah firman Allah kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Siapa Maleakhi itu? Kita tahu dari arti namanya, Maleakhi adalah utusanku. Dan kitab Maleakhi ini dinubuatkan setelah pembangunan bait suci. Dan kitab Maleakhi juga ini membagi dalam 2 bagian besar, yaitu pasal 1 dan pasal 2 berbicara panjang lebar tentang dosa-dosa dari umat Israel. Sedangkan di pasal 3 sampai pasal 4 ini membicarakan upah atau apa yang akan diterima oleh orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dan juga apa yang akan diterima oleh orang-orang yang hidupnya tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman semua, mari kita lihat
bagian per bagian yang kemudian akan mengantar kita pada teks hari ini, yaitu Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau kita membuka dari pasal 1, maka kita akan mendapatkan dosa-dosa dari umat Israel. Di ayat 7 dari pasal 1, Tuhan sendiri mengatakan bahwa mengapa kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, dan kenapa kamu membawa binatang yang timpang dan sakit sebagai persembahanmu. Selanjutnya dituliskan pada ayat yang ke-13, kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan, dan itu mendatangkan murka Tuhan, sehingga bukan berkat yang diterima tetapi kutuk. Kemudian kita juga melihat pada pasal 2 dari kitab Maleakhi ini, bahwa di antara mereka akhirnya Tuhan bukan memberi berkat tetapi kutuk, karena para imam di pasal 2 ayat 7 dituliskan, bibir mereka tidak lagi memelihara pengetahuan dan tidak lagi melakukan pengajaran yang benar, tetapi mereka melakukan pengajaran yang sesuai dengan kehendak mereka, sehingga mereka merusakkan perjanjian antara Allah dengan umat. Selanjutnya masih di pasal 2, Tuhan juga marah dengan Israel karena di sana terjadi kawin campur dan juga ada ketidaksetiaan atau perceraian. Sedangkan di pasal 2 ayat terakhir, Allah dengan tegas mengatakan, janganlah dirimu berkhianat, jangan ada kekerasan padamu, dan juga jangan ada perceraian. Demikian firman Tuhan. Dan kemudian di pasal 3 kita melihat bagaimana Allah memberkati orang-orang yang hidup benar. Kemudian di pasal 3 ayat 13 sampai 18, di situ berbicara tentang kemenangan terakhir bagi orang-orang benar. Dan itulah yang mengantar kita pada teks Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6. Ya, jadi betul sekali ya, benar. Jadi kalau kita mau memahami di pasal yang keempat ini, Maleakhi 4 khususnya, kita harus melihat konteks sebelumnya atau teks-teks sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya, sehingga kita bisa memahami. Kalau kita kan sudah dijelaskan tadi ya di pasal 1, 2, dan 3 itu latar belakangnya, akhirnya itu akan mendorong kita untuk memahami di pasal yang keempat ya. Nah, sekarang bagian yang kedua, apa pesan teks dari Maleakhi 4 ayat 1 sampai yang ke-6? Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6 memiliki beberapa pesan teks yang akan kita bahas ayat per ayat. Ayat 1 dimulai dengan bahwa sesungguhnya hari itu. Ini berbicara tentang hari yang dijelaskan di pasal 3 ayat 18, bahwa pada waktu itu Allah akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sebuah gambaran hari penghakiman, di mana yang berbuat baik akan mendapatkan upahnya, atau seperti perikop pasal 3 ayat 13, kemenangan bagi orang benar. Sebaliknya, bagi orang fasik dan orang gegabah digambarkan di sini bahwa akan datang menyala seperti perapian, bahwa akan ada api yang membakar jerami, dan bahwa pada hari itu akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Mari kita melihat bahwa hari Tuhan ini bukan cuma cerita dongeng, tetapi dari bagian bacaan Alkitab ini benar-benar dijelaskan bahwa hari itu pasti akan terjadi. Dan ketika hari itu tiba, maka sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Orang benar akan menerima upah dari perbuatannya. Sebaliknya, orang gegabah atau orang sombong dan juga orang fasik atau yang tidak mau taat pada perintah Tuhan, mereka akan menerima penghukuman yang tidak ada sisanya, tidak ada belas kasihannya lagi, sampai pada akar dan cabangnya habis lenyap. Api gambaran penghukuman, dan karena itu hari Tuhan datang dan penghukuman juga datang kepada orang-orang fasik.
Selanjutnya di ayat 2 kita melihat, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Sebuah gambaran tentang fajar di waktu pagi yang tidak terlambat. Kebenaran sebuah gambaran tentang sesuatu yang benar adanya dan tidak tercemar oleh apapun. Dan ini juga bicara tentang Yesus Kristus yang kedatangannya pasti terjadi, tidak terlambat, dan menyatakan kebenaran sebagai hakim yang adil. Apa yang mau dituliskan di sini bahwa orang benar, kebenaranmu akan terbit sebagaimana surya kebenaran dan juga membawa kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Suatu luapan, ungkapan kegembiraan, sebagaimana kalau di sini kan digambarkan dengan anak lembu, hewan yang terikat dilepaskan, dan ada kegembiraan dari berbagai hal yang dirasakan, kesesakan yang dialami, penindasan yang teralami. Tetapi ketika hari itu tiba, maka yang ada hanya sukacita, kebahagiaan, dan sorak-sorai. Ya, bahkan pada ayat yang ketiga di sini bahwa orang benar akan menginjak-injak orang fasik, sehingga mereka akan menjadi abu di telapak kaki orang benar. Sungguh suatu keadaan yang terbalik ketika orang benar seringkali ditindas, tetapi pada waktunya ketika hari Tuhan tiba, orang benar justru akan mengalahkan orang fasik. Di ayat 4 selanjutnya membawa umat Tuhan pada waktu itu untuk mengingat kepada Taurat yang disampaikan oleh Tuhan di Gunung Horeb, yang disampaikan kepada seluruh umat Israel, sebuah ketetapan, sebuah peraturan yang untuk menjadi pegangan bagi umat Tuhan agar tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya di ayat 5 di sini berbicara tentang akan ada utusan yang mendahului hari itu untuk mengingatkan, untuk menguatkan, sehingga ketika hari itu tiba tidak ada lagi orang yang berkata, aku belum tahu, aku belum mendengar, aku belum siap. Karena memang hari itu akan tiba, kalau kita baca pada banyak bagian Alkitab lainnya, seperti pencuri, tidak ada yang tahu, tetapi akan ada banyak orang sebagai utusan. Kalau gambaran Alkitab mau pakai nama Elia, di Perjanjian Baru memakai nama Yohanes Pembaptis, tetapi juga banyak sekali gambaran utusan yang dipakai untuk memperingatkan kembali tentang firman Tuhan. Dan di ayat 6 di sini berbicara tentang bagaimana kehidupan keluarga harmonis, keluarga yang punya damai sejahtera. Hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Dan pada waktu itulah baru Tuhan datang memukul bumi sehingga musnah, yang lama akan digantikan dengan bumi yang baru. Itulah gambaran hari Tuhan. Nah, itu pesan teks ya dari Maleakhi 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, jadi banyak hal ya, gambaran-gambaran yang disampaikan oleh kitab Maleakhi khususnya di pasal 4 ini. Nah, bagaimana implikasi dari teks ini Maleakhi 4 ayat 1 sampai yang ke-6 ya, berhubungan dengan tema tentunya terbitnya surya kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman yang menjadi implikasi dari bagian bacaan Alkitab kita di hari ini, yaitu yang pertama mengenai hari Tuhan. Hari ini bukanlah hari yang sekedar dongeng atau cerita isapan jempol, tetapi hari itu, hari Tuhan akan tiba. Kapan waktunya tidak ada yang tahu, tetapi selagi masih hidup di dunia ini, sudah seharusnya kita hidup memegang perintah, ketetapan, janji Tuhan dalam pengharapan kepada Tuhan, bahwa di momen Minggu Advent yang kedua, masa-masa kita mempersiapkan diri merayakan Natal, Yesus sudah lahir, kita merayakannya.
tetapi Dia akan datang kembali. Dan pada kedatangannya itu, kita semua yang didapatinya setia, kita akan mendapatkan upah kita. Sebaliknya, jika kita tidak setia, maka yang ada hanyalah hukuman, seperti gambaran yang sudah kita baca di saat ini. Selanjutnya, implikasi yang dapat kita ambil dari bagian firman di saat ini adalah tetaplah bersuka cita sekalipun dalam kesesakan dan pergumulan. Sekalipun kadangkala terlihat orang jahat semakin menang. Sebaliknya, saya berbuat baik tetapi kenapa yang ada hanya masalah? Kata orang, kebenaran bisa saja disalahkan, tetapi tidak dapat dikalahkan. Percayalah bahwa surya kebenaran, bahwa Yesus Kristus, Sang Raja adil dan maha benar itu akan menolong dan terus memampukan kita. Jika tiba saatnya, kita akan menerima upah dari setiap pekerjaan kita. Dan selanjutnya, mari kita terus ingat, ada ketetapan, ada peraturan yang Tuhan sampaikan. Tuhan sudah menyampaikan dan memakai banyak orang untuk mengingatkan kita. Firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu akan menjadi makanan rohani yang menguatkan kita. Bisa kita baca secara pribadi. Kita juga punya persekutuan-persekutuan ibadah. Ada hamba-hamba Tuhan yang terus mengingatkan kita. Tetapi apalah gunanya mendengarkan, tetapi tanpa menghidupinya. Maka dengarlah, bertobatlah, hidup dalam pertobatan itu, dan terus menyenangkan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika harinya tiba, kita sudah siap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terbitnya surya kebenaran adalah tema yang disodorkan di sepanjang minggu ini. Apa yang menjadi hubungan relevansi antara bagian firman yang kita baca dengan tema di sepanjang minggu ini? Kita diingatkan bahwa kebenaran pasti akan dinyatakan. Terbitnya surya kebenaran adalah saat kemenangan bagi orang-orang yang hidup benar, yang percaya kepada Tuhan. Kapan waktunya? Jika waktu itu tiba, hari Tuhan, hari penghakiman, datang dengan tidak diduga, namun kita semua siap melihat kemenangan bagi kita semua. Puji syukur ya, jadi banyak berkat yang kita dapati di kesempatan kali ini dalam perenungan firman Tuhan dalam Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6 di hari Tuhan ya temanya. Kemudian tema dari Gereja Masri Injili di Minahasa, terbitnya surya kebenaran ya, itu tema. Tentunya harapan kita berdua ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkan perenungan kita ini diberkati oleh Tuhan. Ya, dan akhirnya kita harus berpisah ya. Nanti kita akan berjumpa di minggu depan dan kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan di kesempatan ini dalam panggilan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan boleh pakai kami untuk mewartakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Walaupun di dalam media YouTube kami percaya bahwa Roh Kudus ada bagi setiap kami, khususnya yang mendengarkan firman-Mu, menuntun sehingga ini bukan hanya sekedar teori saja, tetapi ada satu tindakan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, siapapun yang mendengarkan perenungan firman Tuhan di saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, dipulihkan, bahkan dalam pergumulan sekalipun Tuhan menolong, menguatkan, memberkati, memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan persoalan, entah itu keluarga, studi, ekonomi, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan. Tuhan yang memampukan kita semua. Harapan kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.